saya langsung masuk kepada 3 langkah super mudah tersebut. Tadi sudah sekilas disampaikan 3 langkah tartil membaca Al-Quran diawali di kuantum huruf. Ya, ada kuantum huruf, kuantum bukan kuana. Gitu kan. Antum. Kuantum bukan kuana. Jadi ada kuantum huruf. Ya, yang kedua ada kuantum tajwid. Yang ketiganya ada kuantum tartil. Ya, jadi kuantum itu ya lompatan. Oh, lompat. Ada lompatan-lompatan di mana kita di kuantum huruf kita akan belajar secara cepat, mudah dan menyenangkan bagaimana fasih melafalkan huruf hijaiyah. Kuantum tajwid ada lompatan besar bagaimana mempraktekkan tajwid tanpa harus menghafalkan tajwid. Intinya gitu. Jadi hafal tajwid, bisa praktek tajwid tanpa harus dibebani dengan hafalan ilmu tajwid. Yang ini menjadi beban biasanya dari dulu orang belajar Quran harus hafal ikhfa, idhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, mad tabii, mad rajim, mad syafa'i, mad solar. Oh, enggak ada masalah. Enggak ada gitu kan. Ya kan ini yang bebani Iya. gitu. Ya saking pusingnya pernah saya ditanya ibu-ibu, Ustadz mohon maaf ini berapa rokaat? Rokaat jadi harokat gitu. Harokat jadi rokaat gitu. Ustadz mohon maaf ini berapa rokaat? Bukan rokaat ibu, harokat gitu. Tapi ya itulah tanda memang saking pusingnya dari SD, SMP, SMA belajar ifa, idhar, idgham, tapi pas ngaji a'udzubillahi minasyaiton. Jauh antara praktek dengan teori, jauh antara keilmuan dengan seharusnya Al-Qur'an itu dibaca. Jadi kita langsung to the point intinya di QRQ ini, to the point. Begini loh cara menghafalkannya, begini loh cara prakteknya dengan melalui rumusan-rumusan yang sederhana gitu kan, tanpa harus menghafalkan dulu ilmu tajwid. Belakangan dulu yang penting kewajiban setiap orang baca Quran dengan tartil terpenuhi dulu Kang Budi. Ya, jadi setiap orang itu fardu ain. Fardu ain itu berarti apa? Wajib setiap individu yang membaca Al-Qur'an membacanya secara tartil. Ya, terus kalau wajib berarti berdosa. Iya, berdosa. Ya, ada 3 nanti golongan orang yang membaca Al-Qur'an. Pertama, orang yang muhsin ma'jur. Orang yang bagus, baik baca Quran dan dia mendapatkan pahala atas bacaan Qurannya. Yang kedua ada orang yang orang yang berdosa dan dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rusak baca Qurannya dan dia mendapatkan dosa. Ya, ada orang yang rusak baca Qurannya, nggak tartil, nggak sesuai dengan turunkan, ya. Misalkan panjang pendeknya diperhatikan, huruf tidak diperhatikan, dan dia kemudian mendapatkan dosa. Ya, musi asim namanya, musi asim. Musi asim itu orang yang baca Quran dan dia berdosa. Baca Quran, rusak bacaannya dan dia berdosa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang baca Qurannya nggak pernah mau belajar atau disengaja disalah-salahin misalnya gitu. Ya. Kemudian ada yang musi makjur, ya, ada yang musi makzur. Ada orang yang bacaannya rusak tapi makzur itu diberikan udzur. Diberikan udzur. Siapa mereka? Orang yang baca Quran dan belum baik baca Qur'annya, tapi dia membaca dalam proses belajar. Bahkan orang seperti ini Rasul mengatakan lahu ajran, baginya 2 pahala, gitu ya. Nah, jadi kembali pertama kuantum huruf kita akan belajar bagaimana fasih ya, melafalkan huruf hijaiyah tanpa diribetkan dengan istilah-istilah yang jelima, termasuk nanti dalam mempraktekkan tajwid. Jadi fokusnya adalah memenuhi dulu fardu ain, kewajiban orang untuk baca Quran secara tartil. Kemudian yang ketiga kuantum tartil. Kuantum tartil ini nanti gabungan praktek ya, praktek gabungan antara kuantum huruf dan kuantum tajwid. Di kuantum tartil ini nanti ada 3 poin bahasan inti, bahasan utama. Pertama adalah nanti di Quran QRQ ini dilengkapi dengan box praktek tartil. Ya, ada box praktek tartil bagaimana nanti menggabungkan antara kuantum huruf dan kuantum tajwid dalam irama tertentu. Kemudian nanti yang kedua akan dibahas tentang ayat-ayat gharibah, ayat-ayat asing, ayat-ayat yang memang cara melafalkannya, cara membacanya ini khusus, spesial. Dan yang terakhir nanti di kuantum tartil ini akan dibahas poin penting juga, yaitu waqaf wal ibtidah. Karena tetap akan rusak bacaan Quran kita walaupun bagus bacaan Qurannya, tapi tidak memperhatikan waqaf wal ibtidah. Kayak misalkan punten disebut namanya Budi makan kucing mati. Kayaknya sering. Budi makan kucing mati. Kalau salah wakafnya Budi makan kucing mati. Ah, Kang Budi kelaparan sih ini gitu kan ya. Budi makan kucing mati, beda. Beda juga Budi makan kucing
mati. Gitu. Kalimat kan sama, kalimat yang sama tapi jeda yang berbeda, wakaf yang berbeda, maka makna pun akan berlainan. Begitulah juga dalam baca Quran. Ya, rusak makna Al-Quran kalau kita tidak memperhatikan wakaf wal ibtida. Nah, itu bagian ketiga yang tercantum di Quran Tahsin Metode QRQ di poin yang ketiga, kuantum tartil. Baik, sahabat-sahabat, kita langsung saja pelajari. Ya, walaupun mungkin nggak mungkin semuanya ini. Oh begitu Ustaz. Ya, karena saya kalau training itu biasanya butuh waktu 3 jam ini. 3 Jadi jam. harus sampai asar gitu. Paling poin-poin intinya saja, poin-poin inti yang memang ini jadi ciri khas dalam Quran Tahsin Metode QRQ ya. Yang ini insya Allah tidak terdapat di Quran yang lain. Gitu Gitu. ya. Kenapa? Karena Quran ini ditulis berdasarkan pengalaman tadi 27 tahun, 29 tahun 29 dalam tahun ya. mengajarkan Al-Quran. Ya. Baik, kita masuk kuantum huruf. Ada 2 syarat fasih dalam melafalkan huruf. Pertama adalah menguasai makhraj. Ya, makhraj itu tempat keluar huruf, dan yang kedua menguasai sifat-sifatnya. Ya, menguasai sifat-sifat huruf. Ya, contoh misalkan ketika kita ingin melafalkan huruf fa. Nah, huruf fa. Huruf fa itu dikatakan fasih pelafalannya kalau pertama makhrajnya tepat. Nih, cara melafalkannya adalah ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, ini kelebihan nanti dalam Quran QRQ dijelaskan persis seperti ini. Ya, selain penulisannya nanti ada juga kinestetik gitu kan untuk melatih motorik halusnya. Ya, nanti jadi ditulis bagaimana cara menulis huruf fa gitu kan. Mengenal huruf fa di tunggal, kemudian huruf fa di awal, di tengah, di akhir. Ya. Nah, ini yang penting bagi yang sedang belajar tahsin adalah memahami tentang makhraj. Ya, jadi melafalkan huruf fa misalkan tempat keluarnya bukan bibir dengan bibir seperti halnya orang Sunda. Orang Sunda makan huruf fa-nya itu bibir ketemu bibir jadi pak. Alam taro kayak papa alar buka bi ashabil pil gitu kan ya. Ayo orang Sunda hati-hati ya. Jadi kalau mengucapkan huruf fa itu bukan bibir ketemu bibir, bukan papa alam taro kai papa. Tapi perhatikan tuh teorinya, lihat di gambarnya juga cukup jelas ya, di gambarnya cukup jelas ada titik hitam di mana menyentuh ujung gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Tuh. Ya, itu cara keluarnya. Titik artikulasi, titik bunyi huruf fa itu di situ. Ya, kemudian ada nanti 5 sifat huruf fa. Ada 5 sifat huruf fa. Dan itu didetailkan dulu, didetailkan. Ini kelebihan di Quran QRQ ini. Jadi bisa untuk yang baru belajar banget, ya ingin cepat, tapi ini juga Quran Tahsin Metode QRQ ini juga berfungsi juga bagi orang yang ingin mahir benar-benar menguasai Al-Quran secara teori. Kita lengkapi juga dengan teori yang detail, lengkap. Ya, huruf fa ini ada 5 sifat karakter yang dimilikinya. Ada sifat hamas, ya hamas, syiddah, istifal, infitah, idlaq. Tapi kemudian kelebihannya dibandingkan metode yang lain di dalam Quran yang lain, di dalam Quran Tahsin Metode QRQ juga dibimbing di antara sekian banyak sifat ini nggak perlu semuanya diperhatikan. Yang mesti diperhatikan adalah fokus pada sifat hamas. Nah, karena kesalahan yang sering terjadi tadi berdasarkan pengalaman saya dalam mengajarkan Al-Quran, huruf fa ini selain makhraj bagi orang Sunda, gitu kan, bagi orang Sunda selain makhraj gitu kan, tapi gampang Kang Bud. Kalau ada nanti ya di antara teman-teman yang kesulitan bibir ketemu bibir aja papa, nah nanti gampang. Siapin nanti telunjuknya. Kalau mau mengucapkan huruf fa, siapin telunjuk. Nanti pas ngucapin huruf fa, pegang bibir atas. Fa. Gitu. Jadi alam taro kayu fa ala rabbuka bi ashabil fil. Otomatis kok gitu kan. Otomatis. Jadi bibir atasnya suka turun terus ke bawah. Pak. Nah, makanya supaya turun ke bawah paksa ke atas. Fa. Begitu ya. Nah, jadi itu makhraj. Kemudian sekali lagi huruf fa berdasarkan saya tadi pengalaman menuntun orang. Sebetulnya ada dua sifat yang tidak terpenuhi di sini. Ya, mohon maaf itu bukan syiddah ya, rakhwah. Asalnya huruf ta, saya nulis itu huruf ta, saya ganti dengan fa. Sehingga si sifat-sifatnya masih sifat huruf ta itu. Jadi yang poin yang kedua itu selain hamas dia punya sifat rakhwah. Nah, 2 sifat ini biasanya sering tidak terpenuhi saat melafalkan huruf fa. Jadi sekarang orang suka dibilang alam taro kaif apa ala apa ab tidak ada bunyi af. Nah itu. Jadi fokus nanti ketika mengucapkan huruf fa, selain makhraj, perhatikan sifat hamas. Ada desisan udara, af.
Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha afidah afala ya'lamu afa tuh. Ya, bagaimana apa kabar? Baik. 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 Jadi Jadi gitu. baik katanya. Ya, jadi biasakan tadi ketika mengucapkan huruf fa ada suara desisan yang keluar. Kalau dalam ilmu qiraah disebut dengan ta'affuf. Ada ta'affuf af. Nah, ada bunyi af gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana cara melafalkan huruf fa secara fasih. Ya, sekali lagi ada dua syarat yang mesti terpenuhi, makhrajnya tepat, ya, ujung gigi seri bersentuhan dengan bibir bawah bagian dalam, kemudian juga memenuhi sifat-sifatnya. Nah, di antara 5 sifat yang mesti diperhatikan pada huruf fa, fokus pada pada sifat hamas dan rakhwah nanti 2. Ya, af. Jadi bunyi aliran mengalirnya udara itu terdengar. Ya, terdengar af, ada terdengar af. Jadi bukan sekedar mengalir udara af. Karena banyak orang yang sekedar mengalir, Pak, benar udaranya mengalir, tapi sifat rakhwahnya hilang. Rakhwah itu berarti suara desisannya mesti nampak. Af. Tuh. Alam tara kaifa fa'ala fafa. Tuh. Alam tara kaifa fa'ala. Bukan alam tara kaifa apa, bukan apa, walaupun nanti mengalir udaranya, tapi harus terdengar ada sifat rakhwah. Ya, apa itu rakhwah? Rakhwah itu adalah jarayanu sauti 'inda nutqi bil harfir rakhwah. Mengalir atau mengalir suaranya. Jadi bukan sekedar mengalir udara tapi mengalir suara fa. Ayo sambil boleh dipraktekkan ya. Sambil dipraktekkan melafalkan huruf fa itu sekali lagi makhrajnya ujung gigi seri disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Dan itu sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Makanya baca Quran nanti di sisi yang lain harus tobi'i. Tobi'i itu sifatnya alami, tidak boleh min ghairi takalluf wa ta'assuf, jangan dipaksa-paksa dan jangan juga dibuat-buat. Ya, alami. Disebut dengan alami huruf fa itu bahkan nanti sifatnya idlaq. Idlaq itu mudah dikeluarkan. Karena kita dalam posisi diam, ya, coba dipraktekkan kalau kita posisi diam begini, sedang melamun misalkan, kan coba rasakan gigi kita, ya, ujung gigi seri bagian atas kalau kita sedang melamun, kalau kita sedang diam, sidakap bari balem gitu kan ya. Maka ujung gigi seri kita coba rasakan saja, balem coba ya, diam gini dirapatkan dalam mengelamun gitu ya. Rasakan ujung gigi seri kita pasti menyentuh dengan bibir bawah. Dan nyentuhnya bukan bibir luar. Kan masa gitu ya. Masa gitu ya. Tapi menyentuh dengan bibir bawah bagian dalam. Tuh, itu otomatis. Jadi diamnya kita idlak tuh mudah dikeluarkan. Kenapa? Dengan satu gerakan dia bunyi. Karena kita diam gini, satu gerakan dia bunyi. Hanya cukup membuka mulut, fa, bunyi. Jadi diamnya kita itu sudah dalam posisi siap melafalkan huruf fa sebetulnya. Coba aja rasakan. Nih kalau kita diam, ujung gigi seri kita pasti nyentuh dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, melafalkan huruf fa tinggal membuka bibir atas. Makanya bantu tadi yang belum bisa pakai bibir, pakai telunjuk. Fa. Kalau belum bisa otomatis pakai manual dulu. Fa. Jadi fa. Ya, tinggal dibuka. Fa. Ya. Fa. Ya, kemudian perhatikan sifatnya tadi, ada desisan udara yang terdengar, bukan sekedar mengalir tapi terdengar karena dia punya sifat ar-khafa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ada itu. Ya. Nah, baru dikatakan fasih kalau tadi memenuhi makhraj dan sifatnya, ya. Kemudian kelebihan nanti di dalam Quran tahsin metode KRQ, saya menyampaikan pengalaman dalam tadi 27 tahun lebih, ya, ditambah 29 tahun. 29 tahun. 29 tahun kesalahan umum yang sering terjadi. Nah, ini kelebihan, ya. Jadi semua pengalaman saya dalam mengajar Quran saya tumplakkan semua dalam Quran tahsin metode KRQ ini, ya. Nah, saya sampaikan nih kesalahan-kesalahan umum semua. Huruf saya sampaikan kesalahan huruf ta di sini, kesalahan huruf so begini, kesalahan huruf ro begini. Ini kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi yang harus dihindari. Nah, misalkan huruf fa ini kesalahan umumnya menyerupai pengucapan huruf p tuh. Alam taro kai papa tadi menyerupai huruf p. Kemudian tidak ada bunyi hamesnya af sama rakhwah sebenarnya dua sifat tidak terpenuhi, ya. Kemudian selain disampaikan secara teori mendetail, disampaikan kesalahan-kesalahan umum, juga saya mengajarkan tips praktis yang selama ini saya ajarkan. Ada tips-tips praktis. Nah, misalkan dalam melafalkan huruf fa, tips praktisnya adalah ucapkan kata seperti larva. Larva. Atau kita biasa tiap hari kan nonton TV. Nonton TV.
Orang sana mah TV, tapi harus nonton TV English misalkan enough, enough, enough tuh, enough TV larva. Ya, dan nanti dibiasakan kalau beli bapau jangan bapau nanti. Bapau. Mau kemana, mau pergi dulu gitu kan. Biasakan biar terbiasa. Itu latihan Ya. mudah ya. Latihan mudah. Jadi tiap hari makan bapau tuh, bapau gitu. Sama feyem jangan lupa nanti. Jangan lupa feyem. Ya, feyem Bandungnya Raus gitu kan ya. Gitu. Nah, ini tips-tips praktis yang saya sampaikan. Jadi emang simpel banget gitu. Selain teorinya detail, artinya walaupun sederhana gitu kan disajikan, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuannya ada, tapi disajikan dengan cara yang sederhana, ya. Dan kelebihan yang lain, nah ini kelebihan lain dan mungkin tidak ada di dalam mushaf yang lain. Misalnya pertama gitu kan ya, Quran belajar yang melibatkan tanda isyarat, pengenalan huruf dengan tanda isyarat. Ini berguna untuk sahabat-sahabat tuli. Ya, sahabat-sahabat tuli yang memang terbiasa berbicara, berkomunikasi, termasuk baca Al-Quran dengan isyarat. Nah, Quran tahsin metode QRQ ini juga dilengkapi dengan tanda isyarat. Jadi huruf Fa-nya begini, kalau huruf Fa itu begini. Nah, itu kan sudah bisa dilihat. Fa. Ini Qa, nanti Qa dua gini. Ini Qa, ini Fa. Ya, ini A. Nah, ini A, Ba, Ta, Sa, ini Ja, ini H, ini kha. Gitu. Ya, gitu. Jadi ini Pak, ini bentuk huruf Fa begini. Ya, jadi saya belajar juga gitu, belajar juga. Ya. Jadi ini saya sertakan nih. Ini huruf Fa seperti ini, si apa bentuknya Fa. Kalau dua jadi kok, ini Fa. Ya, dari mulai tadi gimana? A, Ba, gini, Ba, menghadap ke depan, Ba, ya, Ta, ya gini, Ta. Tapi rapat ya? Ya rapat. Nanti ada yang renggang juga sih. Ta, ini Sa. Ya, ini Ja. Ja, ini titiknya di sini titiknya. Ja. Oh, Ja. Nah, ini Ja, ini H, ini Kha titiknya. Oh. Gitu. Iyalah nanti mudah-mudahan bisa belajar langsung kepada ahlinya. Karena kan ada satu peraturan kalau ngajar tanda isyarat tuh harus orang yang memang teman tuli langsung. Ya, teman tuli langsung yang mengajarkannya, ya. Baik, ini nih beberapa kelebihan sekali lagi yang tidak terdapat dalam Quran-Quran yang lain, ya hanya terdapat di Quran Tahsin metode QRQ, ya. Nah, kelebihan lainnya lagi, to the point nih. Ini nggak ada sekali lagi nggak di Quran ini. Hanya ada di Quran Tahsin metode QRQ. Jadi, poin yang berikutnya saya menyampaikan fokus yang mesti diperhatikan saat kita melafalkan huruf. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu harus kita pelajari semua. 70% hampir semua huruf hijaiyah itu biasa kok kita lafalkan, teman-teman. Ada lam, kita biasa bilang la kok, ada ma, ada na. Sama kita juga ada na, ada ma, ada wa, ada a, ada hamzah, kita biasa a. Ada ain, kita bisa juga biasa kita menyuapin anak kan pakai ain. A, sini coba a. Kan nggak pernah ketukar kalau kita nyuapin a, sini coba a. Nggak pernah gitu. A, sini coba a. Tuh. Ya, jadi tidak semua yang harus huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an kita pelajari semua, tidak. Yang harus diperhatikan, dipelajari itu mungkin tinggal 30% aja. Ya, jadi bab huruf yang harus diperhatikan nanti teman-teman saat baca Al-Qur'an, pertama bedakan antara a dengan a, h dengan h, karena ini letak kesalahan pertama bab huruf. Jadi kesalahan dalam bab huruf yang pertama adalah sering tidak bisa membedakan antara a dengan a, ya, an'amta alaihim atau an'amta alaihim, a'udzu misalkan gitu kan ya. Nah, sehingga berubah nanti, berubah huruf ya berubah makna. Masalahnya itu. Ya, azab dengan azab atau alim dengan alim kan berbeda. Alamin, alhamdu dengan alhamdu beda. Hati-hati tuh. Alhamdulillah itu maknanya jadi segala kematian lillahi bagi Allah. Alhamdulillah segala kematian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan segala penyakit. Jauh. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini penting ya. Bab huruf ini sangat penting karena berubah huruf gitu kan akan berubah juga maknanya. Maka sekali lagi ketika belajar tentang huruf, fokus pertama bedakan antara a dengan a, h dengan h. Biasanya kalau kita di training itu dikasih lagunya nih. Yang ada lagunya. Jadi biar happy gitu kan saat kita mengajar, ini supaya ingat huruf-huruf ini dilagukan. Poin huruf yang mesti fokus pertama adalah bedakan a, h, h, desiskan ta, sa, fa, ka,
jaharkan jazadallah, tebalkan bunyi oh. Nah, hafal nggak lagu apa itu? Apa Lagu ya? ada yang hafal lagu apa? Lagu Pelanduk. Nah, di hutan ada rumah, didiami pelanduk, datang seekor nyamuk, hap, lalu dihapuskan. Nah, itu cicak di dinding ya teman ya. Lagu Pelanduk gimana? Di hutan ada rumah, didiami pelanduk, datang kelinci berlari, mengetuk pintu. Nah itu lagu itu. Saya dasarkan si huruf ini pakai lagu bedakan ahaha, desiskan tasafaka, jaharkan jazadallah, tebalkan bunyi oh, abata saja haha, dada roza sashaso, dan terusnya. Ya. Nah, jadi pertikan pertama bedakan antara A dengan A, H dengan H. Fokus sekali lagi H, H. Fokus yang kedua desiskan pada huruf ta, sa, fa, ka. Huruf desis itu banyak. Ini disebut dengan tadi sifat hamas. Tapi tidak semua huruf hamas itu perlu dipelajari. Kenapa? Karena namanya juga sifat asli, karakter. Artinya sesuatu yang senantiasa nempel. Contoh misalkan mengucapkan huruf sa. Ya, ada nggak teman-teman yang bisa mengucapkan huruf sa tanpa mendesis? Coba. Saya kasih hadiah umroh langsung kalau ada yang bisa mencontohkan huruf sa dengan sifat jahar. Artinya huruf sa diucapkan tanpa mendesis. Sok, ada yang bisa tidak? Ya, bisa nggak kamu deh? Umroh ya Umroh sok. hadiahnya. Sok. Sa. Itu mendesis, jangan mendesis. Susah, San. Iya. Itulah yang disebut dengan sifat-sifat asli huruf atau disebut dengan hakul huruf. Sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Ya, jadi otomatis. Nah, ada beberapa huruf tadi yang tidak otomatis. Kenapa? Karena kebiasaan yang berbeza. Wah, Oh, berbeza. berbeza. Ya. Karena kebiasaan yang berbeda. Ya, misalkan huruf ta, biasa kita makan huruf ta. Ya, tahu mana tahu. Nah, gitu kan udah. Nah, dibiasakan nanti kalau baca Quran mengucapkan huruf ta itu dengan ada percikan udara ta, ta, ada udara ta, tuh, ta. Sa. Ta. Tapi tadi min ghairi takalluf wa ta'assub, tanpa harus dipaksa dan dibuat-buat jadi cabaci ada, bukan cabat ya. Tabat ya ada tabat tapi ada udara. Tabat ya. Ya. Berikutnya huruf sa. Huruf sa juga kesalahannya sering tidak mendesis. Jadi orang suka sekedar ah, ta. Udaranya sih bener ngalir, cuman tidak ada desis, suara desisnya nggak ada. Tak mataluhum, bukan mata al kautsar, bukan al kautsar, tapi ada desisan al kautsar. Inna a'tainaka al kautsar. Ada itu ya. Ya, kal kautsar, masaluhum kamasalil ladzis tuh. Ya, biasakan nanti kalau bilang sa jadi biasa. Biasa. Nah, masa sih begitu? Bisa nggak? Bisa, gitu kan ya. As, ada bunyi asnya. Termasuk tadi fa sudah dibahas, ya. Ada desisan yang terdengar af. Termasuk ka, ya. Ka itu ada udara, percikan udara yang keluar. Ka, ki, ku, bak. Terus yang berikutnya sebaliknya sekarang. Kalau tadi kesalahannya tidak mendesis, nah yang berikutnya dia bersifat jahar. Jahar itu huruf yang tidak mengalir udara. Huruf-huruf yang tertahan udaranya. Nah, tapi prakteknya 4 huruf ini seringkali mengalir ya udaranya. Ja, misalkan orang jadi ja. Ini terpengaruh oleh cinta Laura. Mana hujan becek gak ada ojek gitu kan jadi ja. Ya, atau lidah Inggris biasanya kebiasaan bilangnya jadi ja. Termasuk Jawa. Jawa juga kebiasaannya ja. Siji. Ya kan? Orang Jawa itu biasa siji. Ja, ci. Nah, yang paling bagus, mohon maaf ini ya, mohon maaf ini karena saya pengalaman muter-muter gitu kan ya di Nusantara, insya Allah. Nanti malam juga saya terbang ke Bali. Masya Allah. Ya, nanti malam saya terbang ke Bali, mohon doa. Sudah menanti 50 guru-guru ngaji di Bali untuk kita ajarkan 2 metode sekaligus, metode KRQ ya yang ini, kemudian metode Demaji, metode yang saya kembangkan terbaru ini sejak kemarin kita di masa pandemi ini untuk yang buta huruf Iqra-nya lah. Tapi kalau Iqra butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun 2 tahun. Nah, metode Demaji ini cukup dengan 90 menit orang sudah bisa baca Quran. 90 menit. 90 menit saja dari A0 langsung buka Quran bisa. Tercepatnya 46 menit. Tercepatnya orang buta huruf Quran, belajar Demaji, 46 menit langsung bisa baca Al-Quran. Dari nol. Dari nol. Dari nol. Nol. Dari nol. Bahkan informasi terakhir orang-orang yang belajar kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah pada sudah khatam Al-Quran. Dari nol. Langsung khatam Quran. Masya Allah gitu kan ya.
Nah, insya Allah mohon doanya nanti kita terus mendatangi teman-teman termasuk nanti kalau ada yang dari Bali misalkan nanti insya Allah di tanggal di Desember kita akan ke Medan, nanti juga ada ke Timika, ke beberapa daerah, terus kita akan coba berkontribusi untuk membebaskan buta huruf Quran di Indonesia. Ya, Amin, oke kita amin. lanjutkan. Jadi punten tadi kalau orang Jawa biasa ja, siji, nah perhatikan nih kalau orang Sunda. Jadi ja itu cocoknya orang Sunda. Karena orang Sunda mah biasa ja, jalele, ja, tah itu. Ja. Begitu cara mengucapkan huruf ja itu seperti orang Sunda, jalele, ja. Jadi bilang jalan-jalan nggak usah dibuat-buat jadi jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke Jakarta sama Mang Jaja, bukan. Tapi jalan-jalan ke Jakarta sama Mang Jaja. Tah ja bunyinya ja, idza ja, bukan idza ja, ja, bukan idza ja. Yang benar idza ja aja. Jadi ja jangan jadi ja, huruf za jangan jadi za, bukan za tapi za. Za. Huruf za jangan jadi za, bukan za tapi za. Tidak mendesis. Jaharkan. Jaharkan itu tahan udaranya, jangan sampai ada desisan. Termasuk zo jangan jadi zo, bukan zo, jangan ada udara. Tidak ada udara zo tapi wo, wo, Allah, Allah, ya luhur sanes lohor bukan ya luhur wahir batin wahir wa tuh jaharkan ya. Dan yang terakhir yang terakhir ini yang tebalkan bunyi o. Jadi ada huruf dalam Quran yang kalau fathah bunyinya seperti o, ya kan, ko kho so bo go to ko wo. Nah itu tuh bukan vokalnya berubah dari a jadi o, dan kebanyakan orang simpelnya jadi o saja. Illalladzina amanu wa amilus solihat, solihat. Bukan, bunyi o itu menandakan huruf itu huruf tebal. Maka tebalkan bunyi o. Jadi semua huruf yang fathahnya pakai o tebalkan. Bagaimana caranya? Nah, lengkap nanti dalam Quran Tahsin metode KRK ini dituntun bagaimana untuk membunyikan huruf o. Nanti akan disertai, kelebihan itu disertai dalam Quran ini gambar-gambar. Sehingga nanti memudahkan kita untuk melihat oh begini posisinya loh gitu. Ya misalkan menebalkan bunyi o itu kuncinya satu, angkat bagian pangkalisan. Nanti ada dalam gambarnya ya, bagaimana mengangkat pangkalisan. Alqa, also, almo, allo, allo. Jadi bukan dengan bibir, teman-teman. Bukan dengan menyongambi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirra, tapi angkat pangkalisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan bismillahirrahmanir, bukan nirhir, hirrahmanir. Tuh, tebalkan. Angkat pangkalisannya. Ya, Allahu la, bukan Allah, bukan Allah, tapi angkat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini poin inti di pelajaran tahsin metode KRK. Jadi langsung to the point di mana kesalahan terjadi, di mana fokus yang harus diperhatikan. Ini dan enaknya nanti dijelaskan secara rinci. Ya, misalkan bedakan antara A dengan A. Jadi ada juz khusus nanti membahas secara khusus tentang bedakan A, H, H terus gitu. Jadi di awal-awal tuh dijelaskan dulu semuanya dari A sampai ya, dijelaskan tentang karakter sifat kesalahan jadi bagaimana seharusnya tips praksisnya begini. Nanti di akhir ini ada di 10 juz kedua ya, di juz 10 pertama, juz 1 sampai 10. Di akhir-akhir juz 9 juz 10 itu dijelaskan bedakan antara A dengan A, H dengan H, sebagaimana caranya dibahas secara detail. Nah, seperti ini misalkan dilengkapi dengan makhrajnya. Ya, dilengkapi dengan makhraj. A itu keluar dari tenggorokan terjauh. Makhrajnya tenggorokan terjauh. A. Nah, dari 5 sifat yang dimiliki fokus pada sifat syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suaranya. Orang kalau mengucapkan hamzah dalam keadaan posisi mati sering jadi mengalir. Syiddah itu tertahan suara. Jadi sering jadi mu'min. Faja'alahum ka'asfim ma. Nah, suka jadi ma'kul. Salah. Karena hamzah bersifat syiddah. Syiddah itu terputus suaranya. Ya, inhibasus sauti 'inda nutqi bil harfi syadid. Jadi suaranya terputus. Faja'alahum ka'asfim ma. Tuh, ma'kul, jangan dibuat ma'kul mu'min yu'minu. Biasa alami kayak kita bilang Kang Budi, kaditu yuk, hayu. Ya kan? Enggak pernah kaditu yuk. Hayo lah, bukan hayo lah kaditu yuk, hayo bukan. Nanti ada tips praktis model gitu. Ada tips-tips praktis yang membuat orang mudah untuk mempraktekannya, itu kelebihannya.
Makanya super mudah tuh karena memang simpelnya banget. Dan itu sesuai dengan janji Allah, bukan karena metodenya sebetulnya. Betul. Bukan karena metodenya, tapi memang janji Allah, laqad yassarnal Qur'an. Aku setelah mudahkan Quran. Makanya termasuk yang dari nol tadi itu kan sebelumnya perlu berbulan-bulan. Ternyata saya targetnya 3 jam orang bisa baca Quran dari nol gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Bahkan ada yang 46 menit dari nol bisa baca Quran langsung. Sekali lagi ini bukti laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Termasuk dalam baca Quran yang tartil tadi. Kita susah tuh kenapa? Karena teoritis, Kang. Terlalu teoritis gitu. Nah, di Quran Tahsin Metode Care ini dibuat simpel, sederhana, tapi ada didasarkan kepada keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga bertalaki dengan beberapa syekh gitu kan. Ya, di antaranya dengan Syekh Abdullah Son'an, dan alhamdulillah saya keluar sebagai dipilih sebagai peserta terbaik saat daurah Quran bersama Syekh Abdullah Son'an, Imam Besar Masjid Jeddah. Ya. Jadi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, tapi saya alhamdulillah dengan metode KRK ini bisa menyajikan dengan sangat sederhana, mudah dan menyenangkan sehingga kemudian orang rata-rata jadi ketagihan baca Quran. Bukan hanya cepat mahir, tapi juga jadi nagih baca Quran. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tips praktis. Lafalkan seperti pengucapan kata usia, bukan usia kan usia. Aku tak lama, bilang tak lama bukan tak lama. Iya kan? Ya, usia aku tak lama, tak lamun, tak. Jadi jangan tak. Nah, itu kesalahannya. Mu'min aku kesalahan. Ya, minu tuh jangan. Jadi tak lama. Usia aku tak lama, tak tuh kan. Tak. Usia aku tak lama. Tips praktisnya gini. Singkat tak lama. Ingat jadi kalau bilang mukmin ciluk ba misalnya ciluk ba bukan ciluk ba. Jadi mukmin makul wa bukan ma'wa ya. Oke. Nah, ini ainnya dilengkapi dengan ain, bagaimana makhraj ain tuh keluar di tengah tenggorokan ya. Sifat-sifatnya ada 5 sama ain, tapi yang di antara 5 sifat yang dimiliki ain ya, huruf a ini fokus pada sifat tawassut. Tawassut itu huruf yang tergantung dengan makhraj tapi dia suaranya tetap bisa ngalir. Nah, beda tadi kalau hamzah tuh mukmin. Nah, kalau ini harus dialirkan iyyaka na'budu na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'bud, bukan na'budu. Ya. Nah, kemudian ada tips praktisnya. Tirukan suara bayi nangis atau bunyi kata saat menyuapi. Kang Budi sini coba Nah, nyuapin sini coba kan nggak pernah kebalik sini coba nggak pernah, tapi sini simple banget ya, makanya judulnya super mudah gitu. Super mudah. Nah, termasuk bagian kedua kuantum tajwid. Di kuantum tajwid ini rumus yang saya kembangkan selama saya mengajar Al-Qur'an ya. Nah, ini rumusnya bisa dihafalkan dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nanti di akhir juz ini ada di 10 juz kedua ya. Jadi kuantum tajwid 10 juz pertama di Quran Tahsin Metode KRK ini belajar kuantum huruf 10 juz pertama. Jadi bertahap. Beda dengan Quran yang lain, dalam satu halaman dipelajari panjang pendek, dipelajari huruf, enggak. Kita bertahap. Ya, di metode KRK ini bertahap. Di 10 juz pertama orang fokus saja dengan huruf dulu. Nanti 10 juz yang kedua fokus untuk memperbaiki tajwidnya. Ya. Nah, belajar tajwid dengan Tahsin Metode KRK melalui rumus yang simpel seperti ini. Ini yang saya kembangkan selama 29 tahun gitu kan. Ini bisa dihafalkan kemudian dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayu ayun saja, mim nun berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali nun tanwin bertemu dengan lam roh. Ayu ayun saja, mim nun berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali nun tanwin bertemu dengan lam roh. Tuh. Ya, contoh gini rumus. Pertama nih, rumus pertama metode KRK ya di juz ke-11 ini. 10 juz kedua ibaratnya 1 sampai 10. Di awal juz 11 akan didapati teori ini ayu ayun saja. Nah, sebetulnya ini nanti dijelaskan juga di Qur'annya lengkap ya. Ayu ayun saja ini adalah rumus atau cara mudah membaca mad asli atau mad tabi'i. Karena kesalahan pertama seringkali nggak konsisten, mad asli atau mad tabi'i itu seringkali nggak konsisten. Entah karena kebiasaan dari kecil atau karena faktor yang lain. Misalkan karena sedang belajar makomat, belajar langgam, sehingga kemudian merasa boleh membaca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Iya, karena walaupun enak suaranya salah gitu. Harusnya tobi'i tadi. Tobi'i itu sifatnya alami. Toni, mau kemana sih? Toni, main yuk. Nah, kan ke sini dong kan Toni. Biasa saya bilang Toni. Saya lahir, saya lahir itu alami itu. Tapi kalau saya bilang saya lahir itu mad lebay namanya. Mad lebay. Saya lahir di ban itu mad lebay itu. Dan banyak orang yang Bismillahir kan banyak yang gitu. Jadi mad lebay bukan lagi mad tabi'i. Nah, supaya tabi'i konsisten dengan dua harokat, ayunkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayunkan. Jadi alif, ya mati, waw mati, ya disingkat ayu. Ketiga huruf mad Oh. ini, ya huruf mad, jadi mad asli, mad tobi itu tiga, alif, ya mati, waw mati, disingkat ayu. Nah, coba ini ayunkan suaranya. Jadi kalau ada ayu, ayu itu alif, ya mati, waw mati, ayunkan suaranya. Nah, kelebihan lain sekali lagi dilengkapi dengan warna khusus. Ini juga tidak ada dalam Quran yang lain. Spesial. Tidak ada dalam Quran yang lain, hanya ada di Quran Tahsin metode QRQ, di mana di 10 juz yang kedua, huruf mad dikasih warna khusus, warna seperti yang nampak di screen, itu warna orange. Ya, warna orange itu nanti jadi warna khusus untuk huruf mad. Sehingga orang yang baru belajar tajwid jauh lebih mudah. Dan ini sudah saya praktekkan, jauh lebih membantu banget bagi orang yang sedang belajar untuk bisa konsisten dengan huruf mad. Jadi setiap ada warna orange seperti ini, ya ayunkan suaranya. Lahi, nani, dadi. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Nah, tinggal ada warna oranye. Tambah lagi dilengkapi juga ini luar biasa dengan tanda isyarat. Ya, ada tanda isyarat yang ini dipahami nanti oleh orang teman-teman yang tuli, teman-teman tuli akan terbantu dalam nanti belajar panjang pendek ya. Nah, ini ada tanda isyaratnya nanti, ada tanda isyaratnya ya. Contohnya dilengkapi dengan contoh. Dan contohnya juga saya coba masukkan bagi orang-orang pemula banget gitu kan, yang baru bisa baca dari nol, saya sertakan dulu transliterasi, tapi ini hanya membantu belajar. Beda dengan Quran tetangga yang semuanya memang menggunakan Latin. Gitu. Jadi bukan belajar Quran, belajar Latin, itu baca Latin. Jadi 1 detik juga ya saya Bukan kira baca nggak Quran, inti bukan baca Quran gitu baca kan. Latin. Baca Latin itu. Saya kira ini nggak mendidik gitu kan. Makanya mungkin salah satu program kita bukan hanya memberantas buta huruf Quran, tapi memberantas baca Quran Latin gitu kan. Memberantas orang yang terbiasa baca Latin. Ya ini juga harus diberantas gitu kan. Kenapa? Karena nggak apa? Nggak nyunah gitu kan. Dan pasti rusak, dijamin rusak di bacaan. Dijamin rusak ya, bacaan kalian Alhamdulillah. pasti dijamin rusak gitu. Ya, jadi ini hanya membantu saja ya, sifatnya transliterasi membantu saja. Jadi bacanya qala tuh, qila yaqulu. Nah, kita bahkan ditambahin gitu kan dengan tanda-tanda Isyarat. isyarat ya untuk teman-teman tuli. Nah, tapi juga ada tips praktis senantiasa tuh ya, bukan hanya tips praktis juga tapi dilengkapi dengan motivasi Quran. Ya, karena pengalaman beral-Quran tuh ya kadang-kadang naik turun. Jadi naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang dua manget, semangat dan dua manget gitu kan. Tapi kadang-kadang juga mangut gitu kan. Gitu kan ya. Nah, sehingga saya merasa perlu untuk menghadirkan motivasi Quran di Quran Tahsin Metode KRK ini supaya apa? Supaya kita terus bersemangat. Misalkan ini satu motivasi, mahir itu sebanding lurus dengan banyaknya tilawah. Maka apa yang harus dilakukan? Perbanyaklah membaca Al-Quran sebagai bentuk takarub kita kepada Allah. Jadi bentuk takarub kita kepada Allah, baca. Gitu ya. Nah, kecuali ayu di atasnya bendera. Simpelnya gitu. Jadi selama tidak ada bendera, maka ayun lahinani waladhdallin. Kenapa dhalnya panjang? Karena ada bendera. Simpelnya gitu aja. Jadi kecuali ayu di atasnya bendera. Nah, nanti dibahas bendera itu sebetulnya adalah cara mudah membaca mad far'i. Jadi kecuali ayu di atasnya bendera itu rumus untuk nanti mempraktekkan secara mudah mad far'i. Mad itu ada dua nantinya, ada mad tabi'i atau mad asli, ada mad far'i. Nah, simpelnya dalam Quran mad far'i itu ditandai dengan bendera.
Nah, ada 3 bendera yang menunjukkan hukum yang berbeda. Ya, nanti ada 3 warna yang menunjukkan hukum yang berbeda. Tapi kalau ingin simple mah gitu kan, cukup kalau ada bendera panjangkan saja. Ya. Oke, kita lanjutkan karena waktu kita terbatas. Yang rumus berikutnya, mim nun berwarna tahan. Ayu ayun saja, mim nun berwarna tahan. Nah, mim nun berwarna tahan ini rumus sederhana, cara mudah membaca gunnah. Karena ini kesalahan terbanyak kita. Ya, kesalahan yang paling banyak merata di masjid besar, masjid kecil, di kota dan di desa gitu kan, termasuk di Arab Saudi, di halakoh-halakoh Madinah gitu kan. Saya suka melihat gitu kan, karena orang Arab biasa tuh bilang antum anta kan biasa ya, tanpa guna. Jadi baca Qurannya wala antum abiduna tanpa guna. Maka suka ditegur tuh antum. Harusnya pakai guna antum. Makanya kan nanti biasain kan, kalau bilang antum jangan lagi bilang antum nanti antum mau kemana sih? Anti mau kemana gitu kan, dibiasakan antum gitu ya. Nah, nah rumusnya adalah mim nun berwarna tahan. Jadi kalau ada mim, ada nun termasuk tanwin nantinya. Tanwin itu nun. A I U dikasih garis 1 tanwin teh menambah an in un ba bi bu ban bin bun tan tin tun. Jadi termasuk nun ya tanwin. Nah, jadi kalau ada mim nun tanwin yang berwarna, warna apa? Apapun, mau warna magenta seperti ini, warna hijau seperti itu, ada warna biru, apapun nanti warnanya, ya, apapun nanti warnanya, maka tahan suaranya. Ya, mendengung di rongga hidung 2 harokat, hitungan harokatnya. Itu Bukan disebut 2 dengan rakaat. gunnah, bukan 2 rakaat. Bukan 2 rakaat, 2 harokat di rongga hidung. Jadi contoh ya ini fa'ammalladzina tuh. Jadi kasih warna warna khusus jadi bukan kalau dihitung ini Kang nanti ada tips praktisnya dengan cara membukakan jari. Fa'am jadi mendengung di rongga hidung 2 ketukan. Baru kemudian masuk ke huruf berikutnya di ketukan ketiga ma. Makanya ada orang yang menyebutnya tiga harokat. Sebetulnya yang ketiga itu sudah masuk huruf berikutnya. Jadi gunahnya itu ada di 2 ketukan pertama. Fa'ammal tuh. Fa'ammal ladzina. Ayun kan ada warna oranye ladzina. Wala ayun wala ja. Nah, bendera warna magenta itu tandanya panjang banget. Ya, jadi jan. Tuh. Ya, jadi setiap ada mim nun yang berwarna tahan. 2 ketukan di rongga hidung. Min sya. Tuh, sya-nya masuk ke ketukan ketiga, ya. Nah, dilengkapi juga nanti dengan teorinya. Ada mim musyaddadah gitu kan. Ada nun musyaddadah. Kemudian ada ikhfa idgham idgham iqlab nanti dibahas ya di dalam tahsin Al-Qur'an tahsin metode KRK ini secara detail dan juga disajikan dengan sederhana dalam mempraktekannya sehingga kemudian orang bisa mudah memahaminya dan mudah juga untuk mempraktekannya ya. Nah, kecuali nun tanwin bertemu dengan lam ra disebut dengan idgham bila gunnah. Ada nun tanwin dikasih warna tapi kalau bertemu lam ra langsung lari laro lari. Ya, baca langsung, ya. Kemudian contoh ini walam yakul lahu mirrab tidak usah ditahan. Saya kira ini mudah kalau ini, ya. Contohnya di belakangin aja dah ya. Mudah-mudahan lain waktu ini, ya. Tuh, ya. Ini ciri khas nanti Quran-Quran KRK nih. Ada warna-warna oranye. Sudurin tuh. Ya, minal jinnati wan nas. Tuh, ya. Simpel saya terakhir, sekilas saja kuantum tartil. Yang terakhir, kuantum tartil ini tadi ada 3 bahasan pokok ya, praktek tartil. Ini dia praktek tartil, ada box tadi praktek tartil. Fa fi fu baf fu fan fani fafna. Tuh, ayun fa fi juga perhatikan hurufnya. Fa fi fu baf fu fan fani fafna. Mungkin yang pernah lihat YouTube saya, oh bisa dilihat ini sudah lama gitu ya. Makanya saya masukin di sini ya. Nah, kelebihan lain nanti ada blok khusus ayat pilihan. Fa'amma adun dan gitu. Di bagian 3 ini ada blok khusus ya, kemudian dibedah. Yang dikasih blok khusus itu dibedah. Panduan cara baca fa'amma adun tuh. Fa makhraj ujungnya. Nah, dijelasin makhrajnya di sini. Kemudian amnya gunah 2 harokat ma-nya ayun ma tuh. Ya, dunnya dibaca samar atau disebut dengan ikhfa fa amma adun fa. Nah, ya.
Kemudian ayat goribah, ini contoh ayat goribah yang paling mudah ya. Kaf ha ya ain shad dibaca bukan kah ya aso, nanti dipandu kaf ha ya ain shad. Tuh, ada langsung tulisannya begitu biar mudah. Ya, dan terakhir adalah waqaf ibtida, dilengkapi waqaf ibtida. Dan kelebihan Quran tahsin nanti metode QRQ ini, nanti Qurannya sendiri sudah ada dilengkapi dengan tanda henti dan mulai. Sehingga orang yang tidak memahami bahasa Arab, karena untuk memahami waqaf ibtida ini perlu bahasa Arab, pemahaman bahasa Arab. Nah, kelebihan Quran tahsin metode QRQ ini, setiap ayatnya, setiap suratnya nanti ada tanda henti dan tanda mulai. Ya, berarti di sini mulai di sini. Jazaa'u min rabbihim tu jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, berhenti di situ mulai jannatu 'adnin. Nah, ada tanda ya. Dilengkapi dengan tanda henti dan mulai, kemudian ada panduan praktisnya. Ada panduan praktis bagaimana berwakaf dengan baik, ibtidah dengan baik, walaupun kita nanti tidak memahami bahasa Arab, tapi terjaga kesempurnaan ayat Qur'annya. Dan secara khusus juz 29 itu membahas secara detail tentang wakaf wal ibtidah. Karena perlu bahasan yang detail, maka saya sertakan penjelasan lengkapnya secara khusus ada di juz ke-29. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Itulah kurang lebih ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oh, Masya Allah luar biasa.